Selamat datang anak-anak di channel Agung MW Official. Kali ini kita akan membahas materi tentang ukuran penyebaran data khususnya pada kuartil. Tapi sebelum itu silakan subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya nanti jika ada materi-materi yang akan dibahas, anak-anak bisa langsung mendapatkan informasi yang kami sampaikan. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Pada ukuran penyebaran data khususnya kuartil. Kuartil ini adalah dalam dunia statistika. Yang dimaksud dengan kuartil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/4n. Jadi di sini akan kita jumpai 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah Q1, kuartil kedua atau kuartil tengah Q2, dan kuartil 3 atau kuartil atas Q3. Nah, pada kuartil ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada kuartil data tunggal dan kuartil data berkelompok. Yang pertama kita akan bahas tentang kuartil data tunggal, di mana kuartil itu lambangnya adalah QI ya, anak. Untuk menentukan nilai kuartil data tunggal dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar. Ini bersama dengan median, anak-anak. Selanjutnya, jika banyak data besar, datanya kompleks, setelah data diurutkan, maka digunakan rumus. Ingat rumus dari kuartil, yaitu letak QI, khususnya data tunggal, sama dengan data ke I per 4 dalam kurung N plus 1, dengan I sama dengan 1, 2, 3. Ingat ya, N itu adalah banyaknya data ya. Kita coba contoh soal. Diketahui nilai ulangan mata pelajaran matematika dari 12 siswa adalah sebagai berikut. Ada 6, 8, 5, 7, 6, 8, 5, 9, 6, 6, 8, 7. Tentukanlah kuartil 1, 2, dan 3. Nah, syarat yang tadi disampaikan, anak-anak harus bisa pertama dulu mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar. Maka kita dapatkan ya, urutan data terkecil dari sampai terbesar adalah 55, 66, 66, 77, 8, 8, 8, 9. Maka banyaknya data yang kita hitung di atas itu adalah 12. Maka N sama dengan 12. Berarti data QI sama dengan data ke I per 4 kali N plus 1. Kita masukkan untuk mencari Q1. Data ke 1 kita ganti I-nya 1/4. N-nya ganti dengan 12, berarti 12 ditambah 1. Maka 1/4 dalam kurung dikali 13. Data ke 13 dibagi 4. Bentuk 13/4 ini kita jadikan pecahan campuran. Ingat, 13 dibagi 4 berarti 4 kali berapa supaya mendekati 13? Kita dapatkan angka 3, karena 3 kali 4 sama dengan 12, berarti sisanya 1. Maka jawaban pecahan campurannya adalah 3, 1/4. Nah, di sini anak-anak harus bisa memastikan rumus yang digunakan. Ini baru data ya. Maka data ketiga didapat dari depannya angka ini ditambah 1/4 dalam kurung, di belakangnya itu adalah data keempat setelah 3 dikurangi data ketiga kembali. Jadi data keempat dikurangi data ketiga. Maka kalau kita masukkan angka Q1 sama dengan, ini sudah tidak letak lagi, bukan data lagi, maka Q1 sama dengan data ketiga kita hitung 1, 2, 3, maka 6 ditambah 1/4 dalam kurung data keempat 6 juga ya, 6 dikurangi 6. Maka 6 kurang 6 sama dengan 0, 1/4 kali 0 adalah 0, maka 6 tambah 0 sama dengan 6. Jadi Q1 kita dapatkan sama dengan 6 ya, anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, letak Q2. Nah, ini prosesnya sama. Bedanya hanya kita ganti I sama dengan 2. Anak-anak sudah bisa lihat di sini.
hitungannya sama, kita ganti perubahannya, maka menjadi dari 2/4 jadi 1/2, 6, 1/2, 13 bagi 2. Maka data ke-6 ditambah 1/2 dalam kurung data ke-7 dikurang data ke-6. Sama kayak tadi, tinggal kita lihat datanya sekarang. Maka perubahannya menjadi Q2 sama dengan, kebetulan data ke-6 sama dengan 6 ditambah 1/2, data ke-7 nya adalah 7 kebetulan, dikurangi 6, maka 1/2 ditambah dikali 1 berarti 6 ditambah setengah, 6 setengah jawaban dari Q2 ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, di sini letak Q3 sama dengan data ke-3/4. Sama kayak tadi, 12 tambah 1 13, maka 3/4 dikali 13, 39/4 sama dengan 93/4. Maka data ke-9 ditambah 3/4 dalam kurung data ke-10 dikurangi data ke-9. Nah, tinggal kita masukkan sekarang datanya sesuai dengan angka. Maka Q3 sama dengan data ke-9 adalah 8 tambah 3/4, data ke-10 dan 9 juga sama dengan 8. Berarti 8 dikurangi 8, maka 8 ditambah 3/4 kali 0, 8 tambah 0 sama dengan 8. Itulah nilai dari Q3. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau datanya berbobot? Nilai kuartil tengah Q2 dari data di atas adalah, di sini ditentukan tabel tetapi frekuensinya masih satuan. Dari nilainya masih satuan, sekarang frekuensinya 4, 3, 8, 2, 3, 5. Maka banyaknya data N sama dengan 25, berarti letak QI sama dengan I/4 kali N plus 1. Karena yang diminta adalah Q2, maka letak Q2 sama dengan data ke-2/4 kali 25 ditambah 1, karena kita dapatkan N sama dengan 25. Maka data ke setengah kali 26, 2/4 sama bagi 2, data ke 26 dibagi 2, 26/2 sama dengan 13, berarti data ke-13. Data ke-13 dari frekuensi kita lihat, hitung 4 tambah 3, 7, 7 tambah 8 adalah 15, sedangkan yang diminta hanya sampai data ke-13. Maka data tersebut ada di frekuensi ke-8, berarti nilainya adalah 3, maka Q2 sama dengan 3. Kita lanjutkan. Nah, itu untuk data berbobot ya. Oke, berarti selanjutnya adalah kuartil QI untuk data berkelompok. Ingat, data berkelompok rumusnya adalah QI sama dengan DB ditambah I/4 kali N dikurangi FK per FQI dikali dengan P, dimana keterangannya adalah letak kuartil ini didapat dari I/4 kali N. Nah, DB itu adalah di bawah, P itu lebar kelas, N itu banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif, sedangkan FQI adalah frekuensi kelas kuartil. Kita lanjutkan. Nah, contoh soal, temukan nilai kuartil Q1 ya, khusus Q1 dari tabel distribusi berat badan warga sejahtera frekuensi berikut ini. Nah, yang kita cari di sini adalah Q1. Ingatkan dulu, anak harus pasti menentukan letak dari Q1 itu di mana. Ini kita dapatkan frekuensinya adalah 60 jumlahnya, maka N sama dengan 60. Berarti letak kuartil 1 kita bisa cari. Langkah yang kita cari adalah letak QI sama dengan I/4 kali N. Maka letak Q1 sama dengan 1/4 kali 60. Maka letak Q1 sama dengan 15. Frekuensi ke-15, kalau kita lihat dari tabel itu terletak pada frekuensi berjumlah 17 ya, jumlah frekuensi ke-15 sesuai letak kuartil Q1. Kalau kita flashback kembali nih, di sini dia 4 tambah 8 12, 12 tambah 17, berarti disinilah letak dari frekuensi ke-15 yang tadi. Nah, maka FK sama dengan dijumlahkan di atas dari angka 15, seperti 4 dan 8. 4 tambah 8 sama dengan 12. Inilah frekuensi kumulatif. Selanjutnya, DB didapat dari batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawah dari frekuensi kuartil 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. Sedangkan P sama dengan 54 dikurangi 50 tambah 1 sama dengan 5, atau nilai 50 sampai 54. Selanjutnya,
Masukkan ke rumus Q1 sama dengan PB I per 4 kali N min FK dibagi FQI dikali 4. Maka kita temukan Q1 sama dengan 49,5 ditambah 15 dikurangi 12 dibagi 17 dikali 5. Maka Q1 sama dengan 49,5 tambah 3 per 17 dikali 5. Berarti Q1 sama dengan 49,5 ditambah 15 per 17. Maka Q1 sama dengan 49,5 ditambah 0,88. Nilai Q1 sama dengan 50,38. Itulah nilai dari kuartil 1 anak-anak. Nah, itulah tadi anak-anak. Yang pasti yang Bapak ingatkan kembali adalah kajilah dengan benar permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kuartil. Tidak semua masalah kuartil bisa diselesaikan dengan rumus kuartil, data tunggal, begitu juga dengan rumus data berkelompok. Jadi anak-anak harus tepat membandingkan dan menyimpulkan dari suatu masalah yang disajikan. Pastikan bagaimana perbedaan antara data tunggal, kuartil, dan data berkelompoknya ya anak-anak semuanya. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan anak-anak, semoga bermanfaat dan anak-anak bisa mengetahui bagaimana cara untuk menjawab kuartil dengan benar, untuk mencari nilainya, dan anak-anak bisa terbantukan oleh channel yang Bapak buat ini. Semoga anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan kuartil. Sekian dan terima kasih anak-anak.